Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora Your Personal Tarot Reader. Apa kabar? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu pedih batinnya ya setelah menyakitimu. Pedih batinnya setelah menyakitimu. Sora akan selalu mengingatkan bahwa pembacaan di channel ini sifatnya umum, bukan pribadi atau personal. Jadi santai-santai aja, kalau ada yang nggak cocok harus dipilah dan dipilih, disesuaikan dengan situasi dan keadaan kamu. Nanti aku keluarin mungkin misalnya 30 kartu, mungkin nggak semuanya, nggak 30-30-nya buat kamu gitu ya. Tapi kalau kamu maunya energinya semuanya buat aku dong, boleh ya. Baca pribadi berbayar ke Instagram Sora @sora_tarot, DM nanti akan diarahkan ya. Dan pembacaan di channel ini juga bisa untuk tua dan muda, yang penting 18 plus, bisa untuk pria dan wanita, dan juga tidak mengenal batasan umur ya. Batasan umur, batasan waktu, bisa sedang terjadi, sudah terjadi, atau akan terjadi ke depannya ya. Tarik nafas, hembus nafas. Ya, kita lihat dulu. Energi dari seseorang yang pedih batinnya setelah menyakiti kamu. Ada energi siapa dia? Snake. Wah, nih ya. Nih langsung kebuka. Orang ini adalah seseorang yang mungkin ternyata tidak bisa kamu percaya. Ternyata diam-diam seperti seekor ular berbisa. Ya. Jadi tanpa perlu ditanya lagi lebih lanjut, langsung kelihatan ya kenapa dia nyakiti kamu. Ternyata dia diam-diam ada yang mungkin membohongi kamu, cheating dari kamu, menghadirkan orang ketiga, orang 8, orang ke-9, orang ke-15, aku nggak tahu ya. Intinya ada seseorang yang lain ya. Orang ini juga punya hasrat yang sangat kuat ya. Dan ternyata seseorang yang kamu taruh percaya sama dia, dia kelihatan diem dan tenang, tapi ternyata di belakang kamu dia mengkhianati. Ada energi clouds. Orang ini penuh dengan kebingungan, penuh dengan kegalauan, penuh dengan ketidakyakinan ya. Nggak yakin ini, nggak yakin itu gitu ya. Dan banyak khawatirnya. Nah, ketika dia mungkin mencari yang lain, adalah juga indikator bahwa mungkin orang ini tuh kepingin ada kalau takut-takut ditinggal, kalau takut-takut gak berhasil, jadi punya cadangan yang lain ya. Dan ini sangat mungkin ngebuat hubungan kamu pun penuh dengan kebingungan ya. Nih, ada energi woman ya. Jadi orang ini sangat mungkin bingung mau memilih divine feminine yang mana, karena terlalu banyak mungkin pilihan ya. Banyak gebetan dan di sini dan di situ, sangat mungkin. Tapi ini juga bisa saja menandakan orang ini juga energinya feminim, teman-teman ya. Mungkin kelihatannya memang pasif kayak gitu ya, sensitif. Ada energi ship. Ini menandakan pekerjaan dia sangat mungkin sekali berhubungan dengan transportasi, perjalanan, dan sangat mungkin hubungan di antara kalian LDR, ada jarak ya, secara fisik ataupun secara energi. Ada energi tree ya. Orang ini itu memang mungkin punya histori panjang menjadi seseorang yang mungkin player, mungkin orang ini banyak nyakiti kamu, banyak nggak jujur, banyak nggak terbuka. Ini mungkin saja sudah terpupuk dari awal ya teman-teman. Tapi kamu merasakan ada koneksi sama orang ini, sebenarnya ada karmic relationship ya. Jadi mungkin sekali kalian punya koneksi dari past life, sehingga banyak sekali perasaan tidak merasa asing ketika bersama dengan orang ini. Ada rasa familiar yang sangat kuat ya. Dan sekarang kita coba mau lihat, selain menyakiti kamu, selain ada energi kebohongan, apakah ada energi yang lain selain itu semua ya? Kita coba lihat, apakah ada energi yang lain? Undecided. Nah, ini diperkuat ya. Energi undecided ini memperkuat energi clouds ya. Bingung harus memilih siapa, sehingga di sini kamu seperti harus berkompetisi atau disaingi dengan yang lain. Tidak ada orang yang suka disanding-sandingkan ya teman-teman. Nah, sikap dia ini seperti bingung mungkin antara memilih kamu atau memilih orang ketiga. Itu sangat mungkin sekali. Conquest ya. Dan mungkin sekali ya, orang ini itu banyak sekali tidak menunjukkan dengan nyata apa yang dia omongin.
ya. Jadi kamu itu banyak terluka dan kecewa gitu ya, karena semua itu seperti cuma diangan-angan, mengawang-awang, karena orang ini tuh kayak tidak meyakinkan. Selain itu, perilaku dia bisa saja tidak sejalan dengan omongan dia, entah berlawanan atau justru dia tidak memenuhi apa yang dia selama ini omongin, teman-teman, ke kamu. Apapun itu. Mungkin dia bilang mau fokus, mungkin dia bilang mau setia, mungkin dia bilang mau jelas, mungkin dia bilang nggak ada yang lain. Dan ada energi controlling. Tapi di satu sisi lain juga dia menyakiti kamu karena ternyata dia juga sistemnya itu sering sekali mengontrol, mengatur ya. Harus begini, harus begitu ya. Ternyata kamu udah cukup nurut sama dia. Kamu jangan gini ya, jangan gitu ya, kamu nurut ya. Tapi ternyata yang terjadi malah dia menghadirkan yang lain. Lalu ada situasi complicated ya. Hubungan kamu tuh sama dia itu memang banyak sekali kerumitannya, banyak banget complicatednya. Jadi bingung banget arah dan tujuan hubungan ini akan kemana. Bingung banget harus bagaimana, teman-teman ya. Jadi kayak situasinya tuh kayak nyangkut gitu ya. Dan kadang-kadang dia juga tidak punya inisiatif, atau sepanjang waktu mungkin dia tidak punya inisiatif. Jadi situasi juga makin menggantung. Dan justru semakin menjadi rasanya sakit karena segala sesuatu itu seperti tidak bisa diprediksi gitu ya. Kamu tidak bisa memahami dia, kamu tanya jadinya maunya gimana, jelasnya maunya gimana, ya dia juga tidak tahu apa yang dia mau, apa yang akan terjadi ya. Jadi di sini juga ada energi di mana dia tidak bisa menjadi sepenuhnya sosok yang kamu butuhkan atau sosok yang kamu harapkan. Ya, orang ini nggak bisa jadi sosok yang kamu butuhkan dan kamu harapkan gitu loh. Ya, karena mungkin dia tidak cukup dewasa, tidak cukup mampu dalam banyak hal ya, secara mungkin psikologi, pikiran, perasaan, kedewasaan, atau mungkin sekali secara finansial. Lalu kita sekarang mau coba lihat, lalu kenapa batinnya teramat sedih ketika dia ternyata menyakiti kamu? Ada energi absence. Sepertinya ketika kamu sudah tersakiti, kamu sudah terlukai, kamu akhirnya mungkin sekali menarik diri dari orang ini ya. Akhirnya kamu juga mungkin menghilang, kamu keluar dari dalam hidupnya dia gitu ya. Kamu memilih menghindari dia atau menjaga jarak dari dia, atau kamu banyak yang diam dan mungkin seperti abai. Nah, kamu ada di dalam absen di dalam hidupnya dia, tidak ada di dalam hidupnya dia. Ada bagian dari dalam diri dia yang ternyata sangat merindukan kamu ya. Tidak ada kamu, ketika kamu nggak ada, dia mulai sangat sedih karena dia kangen ketidakhadiran kamu di dalam hidupnya. Kamu tidak lagi mencari dia, tidak lagi menanyakan keberadaan dia, tidak lagi bertanya ini dan itu. Dan damage. Ketika dia menyakiti kamu dengan tindakannya dia, ternyata ya teman-teman, dia bukan cuma menyakiti kamu, dia juga menyakiti dirinya sendiri ya. Jadi ini adalah hubungan yang berdampak secara kedua belah pihak. Jadi bukan cuma kamu yang berdampak, ternyata dia juga berdampak, ternyata dia juga sakit ya. Dari perpisahan ini terluka gitu ya. Dan ternyata dia juga ada energi merasa bersalah, kecewa gitu ya, stres, habits. Dia menyadari ini sudah jadi sebuah kebiasaan buruk ya, dan dia pun sekarang masih bingung apakah dia bisa menjadi sosok yang bisa berubah gitu ya, menjadi sosok yang lebih setia misalnya, bisa lebih fokus, bisa lebih jelas. Itu kayaknya dia pun masih bingung, dia pun tidak yakin dengan kemampuan dirinya sendiri untuk merubah sikap-sikap itu ya. Ada energi runner, tapi dia sadar selama ini dia mungkin selalu lari dari tanggung jawab, menghindari tanggung jawab, menghindari masalah. Dan di sini mulai sangat-sangat terasa energi dia menyadari kalau ya, aku kalau ada masalah itu ya memang harus diselesaikan, harus dibuat clear ya, bukan didiemin aja. Memang masalah itu harus diberesin gitu loh, harus jelas ya. Kalau lari-larian terus nggak kelar-kelar. Dan ternyata di sisi lain juga, kenapa dia ternyata batinnya sangat sakit kehilangan kamu, ada energi soul tie. Menyakiti kamu itu ternyata kenapa ada efeknya juga ke dia, karena di sini ada ikatan batin, ada ikatan rasa,
Apa yang kamu rasakan sangat mungkin itu juga dia rasakan, teman-teman, ya. Jadi ini adalah energi yang dirasakan oleh kedua belah pihak, teman-teman, ya. Artinya sangat mungkin energi dia tuh dia ngerasa nyangkut di kamu, dia merasa terkoneksi sama kamu, makanya ketika kamu terluka, dia pun terluka. Dan dia merasa sakit karena dia sadar kemampuan dia untuk tidak bisa mengambil keputusan, indecisive, undecided, confusion. Lihat deh, energinya sampai 3 kartu yang sangat kuat dalam meyakinkan bahwa ini adalah sebuah energi tidak bisa tegas, tidak bisa tahu apa yang dimauin. Dan ada energi dishonesty, ini juga ketidakjujuran dia loh, yang ngebuat ini tuh jadinya makin hancur-hancuran. Dan hubungan orang ketiga ini benar-benar menghancurkan, ya. Dan sekarang dia mulai energinya merasa sangat kehilangan, dan juga energi merasa gagal, neglected, ya. Dia gagal dalam memberikan kamu apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu inginkan. Orang ini banyak menahan, ya, menahan rasa rindu, menahan rasa bersalah yang tidak dia ungkapkan. Ternyata dia itu sesayang itu sama kamu. Dan ada nih energi reminiscing, artinya orang ini juga sangat kangen waktu-waktu ketika bersama dengan kamu, waktu ketika banyak sekali hal-hal yang bahagia ketika bersama dengan kamu, canda tawa dan sebagainya. Dan sekarang dia kehilangan itu semua. Apalagi dia ngerasain banget kamu tuh detachment, kamu tuh menarik diri dari dia supaya kamu bisa menenangkan hati dan pikiran kamu. Kamu berusaha melepaskan diri, ya, dan kamu menahan diri, holding back, ya. Kamu menahan diri kamu karena kamu mulai berpikir bahwa ini saatnya untuk healing. Ini adalah sebuah energi yang mungkin sekali tidak sehat. Kalau sebelumnya dia yang lari, saat ini mungkin sekali kamu yang escape, kamu yang sembunyi, kamu nggak mau ketemu dia, kamu nggak mau berurusan lagi sama dia, kamu butuh waktu untuk sendiri. Walaupun secara jiwa kamu sangat mungkin masih merasakan soul contract, ya. Itu juga yang dia rasakan. Dan dia sangat-sangat dihukum oleh begitu besar rasa penyesalan. Penyesalan sudah melukai kamu, penyesalan sudah mengecewakan kamu, itu sangat besar, ya, dampaknya di dia. Ternyata sebesar itu dampaknya buat dia, penyesalannya. Time. Dia sekarang lagi bingung karena semakin waktu berjalan dia merasa kamu semakin jauh, kamu semakin menghindari dia, dan dia takut dia kehabisan waktu atau kehilangan waktu kalau dia tidak memperjuangkan kamu. Walaupun dia juga bingung sekarang gimana caranya meyakinkan kamu, gimana caranya untuk ke kamu lagi, gitu, ya. Dan energi rasa bersalah itu tidak bisa dia penyesalan, rasa bersalah itu sangat-sangat membuat dia sakit, ya. Yang dia rasakan ke kamu. Hari-hari terasa mendung menggelayuti tanpa hadirmu mewarnai, ya. Jadi kenapa dia sedih karena harinya tuh mendung, gak ada kamu, ya. Gak semangat. Kini aku baru memahami kehilangan kamu ternyata sesakit ini, ya. Ternyata sesakit ini kehilangan kamu. Sebelumnya mungkin dia gak merasakan itu semua. Menghadirkan orang ketiga, kupikir kamu bisa terganti, nyatanya itu tidak terjadi. Jadi walaupun ada orang ketiga, kamu berpikir, Kak, dia ada yang lain kok. Tapi ternyata tidak sama rasanya, ya. Haruskah aku ikhlaskan dirimu dengan orang lain yang lebih baik dariku? Jadi dia mulai berpikir, apalagi dengan sikapnya dia yang dia sadar, ya, dia pun gak yakin sama dirinya sendiri. Apa kamu harus diikhlaskan untuk orang lain? Aku lagi gak baik-baik juga, ya. Terlalu banyak masalah yang harus dihadapi dan diselesaikan. Jadi selain ada masalah sama kamu, nampaknya orang ini juga sedang ada masalah mungkin pribadi, ya, dalam keluarga, kerjaan, kesehatan, dan sebagainya. Dia itu mau ke kamu maju mundur, belum siap secara mental, keuangan, hidup. Dia masih berjuang, ya, orang yang memang masih berjuang. Hidup aku berantakan tanpa kamu, aku kehilangan arah dan tujuan. Jadi memang orang ini sekarang sedang getting lost,
ya. Bingung arahnya mau kemana, bingung akan gimana. Walaupun di satu sisi yang lain hati ini cuma terpatri ke kamu. Ini adalah energi seseorang yang masih sangat-sangat terikat ke kamu. Energi dia merasa tidak bisa lepas dari kamu begitu saja. Ya. Ada energi terikat yang kuat, ada energi terkoneksi yang sangat kuat sekali, ya. Jadi, apa yang akan mungkin terjadi selanjutnya antara kamu dan dia? Space, sepertinya masih akan ada jarak ya antara kamu sama dia. Kamu pun menjaga jarak, dia pun masih butuh waktu untuk menjaga jarak di antara kalian. Karena dia masih harus menyelesaikan apa yang harus dia selesaikan, kamu juga sedang fokus mungkin dengan apa yang harus kamu selesaikan sebagai bentuk dari tanggung jawab kamu. Ketika mungkin ya, waktu sudah berlalu, dia juga sudah bisa menyelesaikan apa yang harus dia selesaikan, dia sudah belajar untuk bertanggung jawab. Ada potensi dia keingin untuk memperbaiki hubungannya sama kamu. Tapi ketika dia sudah belajar untuk bertanggung jawab, karena dia memang butuh waktu untuk reflections ya, untuk waktu untuk refleksi, berpikir yang mendalam tentang segala kesalahan-kesalahan dia ke kamu. Ya, jadi orang ini adalah orang yang sadar, kalaupun dia mau bergerak itu nggak akan bisa sekarang, karena dia masih butuh waktu untuk berefleksi dan berpikir tentang hubungan di antara kalian. Masukan untuk kamu dalam menyikapinya, understanding. Teman-teman, kalau kamu masih bisa atau kamu masih mau memahami situasi orang ini, silahkan ya. Kamu mungkin perlu untuk menilik lebih banyak lagi, untuk lebih memahami lagi benar-benar situasinya seperti apa. Ya. Balik lagi, kamu yang tahu apa yang ada jadi ego kamu. Tapi apapun keputusan itu tidak cuma didasari oleh sebuah ego. Kamu juga benar-benar memahami kenapa kamu ngambil langkah itu. Kalau mau balik kenapa, kalau mau sudahan kenapa. Ya. Karena sebenarnya kamu pun jadi belajar sisi shadow ya. Kamu belajar sisi shadow kamu sendiri dan kamu belajar bahwa manusia itu ternyata punya sisi shadow-nya juga masing-masing. Kamu jadi belajar akan hal itu. Tapi pada akhirnya teman-teman, ini adalah sebuah PR untuk kamu untuk merenung. Kalau memang kamu merasakan orang ini adalah jalan takdir kamu, ya, dan kamu bisa melihat bahwa nanti ya akan terbuka jalan yang sama kamu, berarti dia takdir kamu, teman-teman. Ya, paling gampang berdoa, minta petunjuk sama yang di atas, Tuhan bukain jalan. Kalau memang dia jodoh aku, akan ada caranya. Tapi kalau memang dia bukan jodohku, kita harus pisah. Kamu juga harus bisa menerima. Karena di sini ada jalan takdir yang akan sedang berjalan. Aku tidak tahu kamu dapat takdir yang mana. Apakah bersama dengan orang ini atau tidak. Tapi apapun itu, kamu sudah benar-benar memahaminya, ya. Dan kalaupun dibilang iya, dia takdir kamu, tapi kamu nggak mau. Nah, gimana caranya kamu mengontrol ego kamu? Atau kebalikannya. Kamu mau dia harus balik sama kamu, tapi ternyata dia tidak menjadi hak kamu. Ternyata jalan takdir tidak berpihak sama kamu. Bagaimana kamu mengendalikan ego itu? Ya, wow, aku seneng ya. Pembacaan hari ini tuh benar-benar mendewasakan bahwa kadang-kadang kita itu harus belajar yang namanya cinta. Ada pembelajaran di sana. Dan sekuat apapun manusia berusaha melawan jalan takdirnya, kita cuma bisa meredam itu. Kita untuk hilangkan 100% nggak bisa. Itu juga yang terjadi dalam pembacaan Bazi ya. Jadi Bazi itu jadi tahu jalan takdir kita tuh kemana gitu ya. Kalau takdirnya jadi guru, mau lari kemanapun juga ya akan jadi guru gitu. Ya itu contoh ya. Jadi apapun juga akan ujung-ujungnya berhubungan dengan ngajar gitu loh. Ya. Kayak contohnya, aku baca ini, di dalam Baziku itu cenderung aku akan ngajar gitu ya. Sekarang pun aku memang tidak mengajar lagi di sekolah, tapi kan aku banyak mengajar soal kehidupan, mengajar soal edukasi soal diri kamu kalau baca Bazi, atau edukasi soal tarot, aku juga udah ngajar tarot. Jadi memang jalannya nggak lari-lari jauh dari sana, teman-teman. Itu yang saya maksud, oke? Dan teman-teman yang mungkin ingin memperkuat ketika energinya punya firasat batin untuk meyakinkan energi yang ditangkap firasat batinnya seperti apa, silakan dibeli gelang kelembutan bulan. Ini cantik banget, warnanya abu-abu transparan gitu ya, berkilauan. Harganya 250.000, kalau di Tokopedia 270.000 ya, bebas mau yang di mana.
Karena kalau di Tokopedia kenapa lebih mahal? Ada komisi Tokopedia sayang. Ya, ini bisa menarik energi feminim yang lebih kuat, mendatangkan energi maskulinnya, lebih tenang, lebih lembut, lebih punya firasat batin dan vision yang kuat, memperkuat juga energi lepas dari stres, membooster aura pastinya ya. Dan kamu cuma bukan beli kristal doang, aku sudah program kristalnya teman-teman dengan energi, tapi ini bukan pelet, susuk, ataupun diisi dengan kodam-kodaman, nggak ada, silakan kalau mau dicek ya. Teman-teman cowok, kamu bisa dikantongin kalau kamu nggak mau pakai ya, apalagi khususnya untuk yang terlalu kasar, mohon maaf, itu boleh banget dipakai ya, dikantongin kalau nggak mau dipakai atau dijadikan hadiah. Kalau sudah habis, aku tidak bisa PO. Sekarang kita coba ke zodiak yang terungkap. Cek zodiak kamu atau cek zodiak dia di Sun, Moon, Rising, dan Venus. Scorpio, Cancer, Aquarius, Aries, Libra, Pisces, Libra. Satu lagi deh ya, Taurus. Cek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat ke alfabet yang terungkap. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan ya. Dan untuk teman-teman yang kepingin untuk dibacakan tarot melalui ketemu suara langsung, silahkan untuk konsultasi ya. Yang berada di Jakarta dan sekitarnya boleh, atau kamu pingin secara online ya, boleh banget. Ada juga paket online yang video ya teman-teman, jadi aku buatkan video seperti apa yang sedang kamu tonton pada saat ini, jadi kamu bisa nonton diulang dan bisa nonton di saat kapanpun kamu mau ya. Dan sangat bagus untuk orang-orang yang susah janjian waktu, sibuk banget, sinyal hilang-hilangan, apapun lah kendalanya dan halangannya ya. Atau kamu sendiri ternyata terpanggil untuk belajar tarot karena ternyata ngerasa kayaknya perlu nih, atau memang ada panggilan, boleh banget. Atau mau baca bazi buat tahu jalan hidup sendiri, semua ke satu pintu, ke Instagram Sora @sora_tarot, akan diarahkan lebih lanjut. Oke, alfabetnya Q, B, E, I, G, R, P, L, E, R, Z, D, I, Y, C, F, J. 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di pembacaan yang berikutnya. Dan jangan lupa Sora tunggu personal readingnya dan belanjanya. Bye-bye.